Nah ini, ya kan? Ini adalah ulang-ulang pegas sebelum diberi beban. Nah, identifikasi misalnya ulang-ulang pegas sebelum dikasih beban, pegas panjangnya sekian, misalnya tetap seperti itu, tidak ada pengaruhnya. Misalnya. Setelah dikasih beban atau dikasih gaya, misalnya ditarik, apa yang terjadi? Nah itu mengidentifikasi. Nah, setelah dikasih beban, ternyata pegas mengalami apa? Ya, itu kalian tuliskan dalam kolom identifikasi. Kemudian kalau misalnya bebannya dilepas, apa yang terjadi? Ya, nah, pegas akan ke mana? Kembali. Ya, tuliskan di kolom identifikasi. Ya. Kalau misalnya bebannya ditambah semakin panjang, semakin besar gayanya atau bebannya semakin ditambah, apa yang terjadi? Nah, pegasnya akan seperti apa? Berarti pertambahan panjangnya akan semakin berkualitas. Oke, sudah selesai? Enggak. Oke, selanjutnya, ya, langkah selanjutnya, kalau sudah selesai, kalian buat pertanyaan pada kolom pertanyaan halaman 16 ya, pada kolom pertanyaan sesuai dengan apa hasil identifikasi kalian tadi. Mengapa bisa seperti itu? Itu kan pertanyaannya mengapa? Ya. Bagaimana? Ya. Oke, pertanyaan. Ya. Apa? Mengapa? Nah, bagaimana? Terserah kalian pertanyaannya seperti apa. Di kolom pertanyaan. Waktunya 2 menit. 1 menit mungkin selesai. Bapak akan menjelaskan tentang bahan, alat dan bahannya. Alat dan bahan ini sudah tentunya kalian sudah tahu karena di pertemuan pertama itu sudah dijelaskan. Ya, alat bahannya nanti kita akan mencoba mempraktekkan untuk menerapkan konsep dari hukum Hooke tadi. Hukum Hooke itu sendiri apa? Ya, nanti kalian bisa menarik kesimpulannya. Hukum Hooke itu apa? Nah, di sini alat dan bahannya, ya, ada statik, yaitu sebagai penyangganya, sebagai tempat gantungan pegasnya. Nah, kemudian ada pegas, ini ada satu pegas yang panjangnya sudah. Panjang awalnya nanti kalian yang ukur, ya. Dan di sini untuk diameternya sudah ada, ya. Nah ini adalah sebuah pegas. Ya. Kemudian ada disiapkan penggaris. Nah ini sebagai alat ukurnya nanti. Bagaimana mengukur panjangnya, panjang awalnya, kemudian panjang setelah dikasih gaya beban, kemudian tambahan panjangnya. Ya. Kemudian ada beban. Ini yang digantungkan pada pegas, sehingga nanti pegas itu akan mengalami deformasi atau perubahan. Membantu pemahaman kalian itu ada pengetahuan prasyarat pada halaman 16, ya, halaman 16 itu bisa kalian baca untuk menambah informasi tentang apa yang nantinya berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran selanjutnya, ya. Oke, kalau kalian sudah membaca ya, permodelan pada halaman 17. Berdasarkan pengamatan tadi yang sudah dipraktekkan, yang Bapak simulasikan tadi di sini. Ketika dikasih ini, sebelum dikasih beban, pegasnya bagaimana, kemudian dikasih beban atau diberikan beban, pegasnya bagaimana, ya. Nah itu kalian gambar, ya. Kalau pada kolom itu diminta kalian menggambar ulang. Gambarnya
halaman 15. Kalian gambar kembali, baru kalian beri tanda yang panjangnya apa, panjang mula-mula, panjang gambar. Gak apa-apa, gambarkan tugasnya aja. Gambarkan tugasnya aja ketika sebelum dikasih beban, gambarkan. Ya. Kemudian setelah dikasih beban, dan gambarkan di sampingnya. Nah, kemudian nanti gambar diberi tanda atau simbol, ya, simbolnya. Tidak panjang mula-mula, panjang setelah dikasih beban, pertambahan panjangnya itu kalian tuliskan simbolnya. Sambil menggambar. Jadi menggambar dan melengkapi simbolnya. Terima kasih, waktunya 2 menit. Sebisanya. Jadi gambarnya sebisanya. Gambarkan misalnya ini. Pegasnya aja yang digambar. Ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini sebelum dikasih beban. Kemudian gambarkan lagi, misalnya ketika dikasih beban. Nah, dia akan bertambah panjang, misalnya seperti ini. Ya. Nah, gambarkan berarti nanti pertambahan panjangnya itu digambarkan. Ya. Pertambahan panjangnya digambarkan. Nah, ini misalnya ini panjang yang mula-mula. Panjang mula-mula. Nah, ini panjang setelah dikasih beban. Jauh jarak. Jadi berdasarkan konsep hukum Hooke, ya, itu kalian tuliskan rumusnya, ya, bahwa besarnya gaya itu sama dengan pertambahan panjangnya, ya, sebanding dengan pertambahan panjangnya. Sudah? Sebagai tugasnya.
ini kali tentang minum kopi apa enggak cuma minum kopi misalnya kita apa gila sedang ada kali saja untuk menuliskan rancangannya 5 menit ya kan? Kalau kasih 5 menit karena bisa kalian melupati rancangan itu yang di awal pertemuan pertama pada halaman 11. Yang membedakan itu langkah nomor 7. Itu kalian membuat pertanyaan yang berbeda. Apa yang diukur itu berbeda. Kita aja bedanya pada langkah ke-7. Nah, untuk yang langkah ke-7 itu sesuai apa yang ada di tabel. Apa sih yang ditanyakan yang mau diukur? Ya, misalnya konstanta pegasnya atau pertambahan panjang pegasnya. Oke, waktunya 5 menit. Silakan ditulis ya yang begini. Contohnya tadi ada bapak bilang dia pertemuan sebelumnya. Atau kalau kalian mau tanya juga nggak apa-apa sih. Boleh, bebas. Langkah-langkahnya macam-macam orang bebas. Cuma pertanyaannya itu jangan sampai sama dengan pertemuan sebelumnya karena pertanyaannya berbeda. Alat bahannya sama, tetapi yang diukur ya itu berbeda. Kalau yang pertama yang diukur itu adalah ada rengganan modulus elastisnya. Kalau yang ini berbeda, sesuai dengan hukum Hooke. Hukum Hooke itu sama dengan ya bahwa pertambah gaya itu sama sebanding dengan pertambahan panjangnya. F sama dengan K dikalikan delta F. Berarti yang ditanyakan adalah K-nya. Konstanta pegasnya berapa?